Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu balok lentur dan normal tekan. Jadi ibaratnya kalau di bab yang sekarang ini ya, ini adalah lanjutan dari bab yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang masalah balok yang terkena beban tarik, balok yang terkena beban tekan, termasuk balok yang terkena beban lentur. Nah, ini adalah gabungan, yaitu ketika suatu penampang balok dia mengenai atau dikenai balok ini ya, dikenai beban tekan ya. Jadi P1 ini adalah beban tekan dan juga beban lentur secara bersamaan. Nah, beban lenturnya dari mana? Dari P2 ini ya. Jadi bila pada balok bekerja momen lentur dan gaya normal tekan bersamaan, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus ini ya. Jadi diingat-ingat ya. Jadi tegangan tekan yang sejajar serat ini dia diakibatkan oleh dua gaya yang berbeda, yaitu yang pertama yang di sini adalah rumus kita untuk mencari gaya tekan kan ya. Oke, ini adalah gaya tekan ya. Nah, sementara yang selanjutnya, yang di bagian sebelah kanannya ini adalah rumus kita dalam mencari tegangan lentur. Nah, ini harus kita ingat-ingat ya kemarin. Jadi teman-teman sudah dapat rumus-rumusnya lentur dan juga tekan. Nah, ini akan kita aplikasikan kedua rumus ini ke suatu penampang, misalnya ini ya. Jadi dia terkena gaya tekan dan juga gaya lentur secara bersamaan. Nah, gaya tekannya adalah dari gaya yang kebetulan dia sejajar sama penampangnya ini, ya, penampang baloknya ini. Sementara gaya lentur dia didapatkan karena adanya gaya P2. Nah, gaya P2 ini tentunya akan membuat suatu kolom ini akan melentur. Nah, jadinya rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ada di sini. Nah, ini kita perlu hafalkan ya. Jadi tegangan tekan yang sejajar rumusnya adalah omega dikalikan sama B dibagi A bruto. Oke, omega kemarin faktor tekuk sudah kita pelajari ya. Jadi kalau misalnya batang terkena tekan, dia kemungkinan hancurnya itu ada dua. Hancur karena akibat kehancuran penampang ini ya. Jadi memang penampangnya benar-benar hancur sesuai dengan kekuatan yang ada, tapi dia juga bisa hancur karena adanya yang namanya tekuk. Oke, makanya di sini ada omega. Terus ditambahkan sama pengaruhnya lentur, ya. Di sini ada C2 dan dikalikan sama momen. Ya, ini adalah momen yang terjadi dibagi sama momen tahanan atau WN. Nah, C2 ini berapa? Nah, jadi C2 ini dia terjadi akibat adanya transisi gaya tekan dan juga gaya lentur yang dia terjadi secara bersamaan ya. Jadi C2 ini rumusnya adalah tegangan tekan yang diizinkan sejajar serat. Ini kita cek dari PKKI ya. Jadi 2 ini kita cek dari PKKI. Ini tergantung dari kelas kuat kayunya dibagi sama tegangan lentur izin. Nah, tegangan lentur izin tentunya kita juga bisa cek dari PKKI. Nah, itu ya. Jadi tegangan tekan yang terjadi, ini ya. Jadi tegangan tekan yang terjadi adalah ini. Itu nilainya nggak boleh lebih besar dibandingkan sama tegangan tekan yang sejajar yang diizinkan. Jadi ini adalah yang terjadi ya. Ini adalah yang terjadi. Sementara ini yang ada dalam PKKI. Atau kita ibaratkan ini adalah kemampuan penampang yang kita miliki. Jadi sesuai dengan kelas kuat kayunya. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya supaya lebih jelas kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama. Jadi diingat-ingat ya sambil kita mengingat-ingat kemarin yang kalian dapatkan di batang tekan dan juga ke batang lentur ya. Jadi yang pertama, sebuah balok dengan tumpuan sendi-sendi. Oke, tumpuannya dia adalah sendi-sendi dengan panjang balok 3 meter. Nah, panjang baloknya ini keseluruhan adalah 3 meter. Ingat ya,
Di sini karena tumpuannya sendi-sendi, ya, karena tumpuannya dia adalah sendi-sendi, maka kita bisa mendapatkan nilai LK sama dengan 1 dikalikan L, ya. L-nya ini adalah 3 meter. Balok tersebut menerima gaya tekan sejajar serat sebesar 2.500 kg atau 2,5 ton. Dan beban dari samping kolom sebesar 1.000 kg. Kalau digunakan kayu mutu A kelas kuat 2, maka rencanakan dimensi balok Anda. Oke ya. Dimensi balok di sini jelas itu adalah nilai B-nya berapa dan juga nilai H-nya dia berapa. Kalau misalnya kita potong dari penampang yang sudah kita miliki. Oke, data-data yang kita dapatkan di sini adalah nilai P1 sebesar 2.500, P2 sebesar 1.000 ya. Dan juga di sini ada L1 sebesar nilainya adalah 1,25, L2 nilainya 1,75. Oke, karena adanya perbedaan jarak antara L1 dan juga L2, artinya kita harus mencari terlebih dahulu momennya berapa. Itu ya. Terus yang perlu kalian ingat-ingat lagi di sini adalah kayu mutu A kelas kuatnya adalah 2. Lah, silakan kalian buka. Jadi sekalian sambil buka PKKI ya ketika melihat video saya ini. Oke, selanjutnya karena langkah pertama kita tahu di sini nilai L1 dan juga nilai L1 dan juga L2-nya berbeda, kita harus mencari jadi momen yang ada di sini itu nilainya berapa. Kan kalau misalnya kalian cek ya di sini ya, bentuknya garis seperti ini. Maaf. Nah, ini ya. Nah, itu nilainya di sini berapa. Nah, kita harus mencari momennya terlebih dahulu. Oke. Kita bayangkan ya. Jadi nilai sigma MB, jadi momen yang terjadi di tumpuan kita yang sebelah B ya. Itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga nilai RA atau reaksi di titik A itu nilainya berapa ya. Karena kalian kemarin sudah dapat mata kuliah MER 1, artinya tinggal dihafalkan ya. Jadi dihafalkan aja. Jadi RA sama dengan, jadi bayangkan ya nilai RA-nya itu ada di sini. Ini adalah RB. Oke. RA sama dengan jarak terjauh ya. Jarak terjauh itu artinya adalah di sini. Nilainya adalah 1,75 dikalikan P. P-nya tadi kan 1000 ya. P lenturnya adalah 1000 dibagi 3. 3 itu adalah jarak keseluruhannya ya. Jadi jarak terjauh atau jarak yang di sebelah titik penampang yang berseberangan dikalikan sama P ya, dibagi sama 3. 3 ini adalah jarak keseluruhan penampang. Didapatkan nilai RA itu adalah sebesar 583,3 kg. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan momen maksimalnya yang terjadi di penampang kita tadi ya. Nah, jadi nilai momen maksimalnya itu didapatkan nilainya adalah ini. Ya. Jadi nilainya adalah jarak terdekat 1,25 ya. Jadi jaraknya dari RA ke titik P ini ya, titik P itu kan tadi diketahui jaraknya adalah sebesar 1,25 ya. Kita tahu rumusnya momen itu adalah gaya kali jarak. Kita sudah tahu gayanya dia berupa RA ya ini ya. Berupa RA. Sementara kita ingin tahu momen yang ada di titik sini itu berapa. Atau titik maksimalnya sini itu berapa. Jadi tinggal dikalikan aja ya. RA dikalikan sama 1,25. Didapatkan nilainya adalah ini. 72.920 kg cm. Oke, momen maksimalnya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita disuruh untuk menaksir penampangnya ya. Jadi nilai B-nya berapa dan juga H-nya dia berapa. Nah, kita tentunya tahu kalau misalnya gaya lentur itu pasti identik sama yang namanya momen inersia. Karena itu adalah yang menahan gaya lentur kita ya. Nah, kita tentunya masih ingat rumusnya inersia itu adalah 1/12
dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Nah, di sini tentunya kita harus membuat nilai H ini lebih besar dibandingkan nilai B-nya. Jadi saya asumsikan itu nilai H-nya adalah sebesar 1,5 B. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat dimensi B per H gitu ya. Jadi adalah B per 1,5 B. Nah, itu ya. Terus kemarin kalian tentunya masih ingat caranya kita untuk mendapatkan momen tahanan atau W ya. W itu kan rumusnya kemarin adalah 1/6 dikalikan B dikalikan H pangkat 2. Ya. Jadi kalau misalnya kita singkat, itu ini tinggal dikalikan aja ya. 1/6 dikalikan B dikalikan 1,5 B pangkat 2 dalam kurung ya ini ya. Nanti ketemu hasilnya adalah 0,375 B pangkat 3. Nah, ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam rumus perhitungan ya. Oke, selanjutnya karena tentunya kita tahu ya nilai omega atau C2 ini ya, C2 itu kita tahu kelas kuatnya tadi menggunakan kelas kuat 2 ya, kelas kuat 2 mutunya A. Nah, silakan kalian lihat di PKKI. Itu tekan yang sejajar sama tegangan lenturnya itu dia berapa. Ya. Coba kita cek. Nah, ini ya. Jadi dengan kelas kuat 2 ya, kelas kuat 2 ini ya. Itu nilai tegangan lentur yang diizinkan adalah 100. Oke. Sementara tegangan tekan yang diizinkan sejajar serat itu nilainya adalah sebesar 85. Nah, nilai ini yang kita gunakan untuk mencari nilai C2 tadi. Ya. Jadi C2 tadi kan kalau misalnya kita lihat di rumus kita yang awal ya, rumusnya itu adalah tegangan tekan yang sejajar yang diizinkan dibagi sama tegangan lentur yang diizinkan. Oke, nilainya adalah 85 dibagi 100. Nah, kita dapatkan nilai C2-nya adalah sebesar 0,85. Nah, dari sini kita tahu, artinya di sini nilai C ini tergantung dari kelas kuat kayunya, termasuk mutu kayunya. Kalau misalnya mutu kayunya dia menggunakan kayu mutu B, artinya di sini dia sama-sama dikalikan 0,75. Artinya di sini dia tidak berpengaruh ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu nilai C2-nya ya. Jadi tinggal kita masukkan kembali aja di sini. Nah, jadi tekan yang sejajar yang diizinkan ini ya. Nilainya kan tadi kita tahu ya sebesar 85. Nah, 85 ini. Selanjutnya untuk nilai C2 kita dapatkan dari perhitungan awal nilainya adalah 0,85. Sementara momennya, jadi momen ini juga sebenarnya sudah kita hitung ya di awal tadi di sini. Nilainya adalah 72.920. Nah, untuk momen tahanan atau WN itu juga kita dapatkan nilainya sebesar 0,375 B pangkat 3. Nah, tapi ini kan masih dalam bentuk persamaan 0,75 B pangkat 3. Nah, ini harus kalian selesaikan persamaannya ya. Jadi ini tinggal digeser aja ya. Jadi yang 0,375 B pangkat 3 ini kalian kalikan dengan 85, jadinya dia di atas kan ya. 0,85 dikalikan 7290. Nanti baru dibagi pangkat 3 dari hasilnya yang sudah kalian dapatkan di sini. Nah, dari perhitungan saya didapatkan nilai B-nya itu adalah sebesar 12,44. Nah, ini saya naikkan ke atas ya, sebesar 14 cm. Sementara hanya karena kita tahu ya tadi ya, H itu adalah 1,5 B. H sama dengan 1,5 dikalikan B-nya tadi kan di sini sudah kita dapatkan nilainya adalah 14. Nah, ini ya. Ketemu nilai H-nya sebesar 21. Jadi kalau misalnya saya buat potongan ya, potongan melintangnya kayu ini ya. Jadi di sini ya, H-nya ini sama dengan 21, sementara B-nya itu dia adalah sama dengan 14. Nah, ini ya. Satuannya adalah cm.
Oke, selanjutnya karena kita sudah dapat penampang ukuran 14/21 tadi ya. Tentunya yang kita hitung tadi adalah akibat adanya gaya lentur. Ya. Jadi yang kita perhitungkan awal tadi adalah akibat adanya P gaya lentur. Kita tentunya tahu di soal kita tadi dia juga terkena gaya tekan. Nah, gaya tekan ini tentunya akan membuat penampang akan semakin kesulitan dalam menahan beban. Nah, artinya apa? Penampang ukuran 14/21 ini harus kita besarkan, ya. Harus kita besarkan supaya dia kuat dalam menahan gaya lentur dan juga gaya tekan secara bersamaan. Oke ya, jadi ini saya perbesar, nilainya adalah sebesar 16/24. Nah, selanjutnya kita cek dulu ya. Jadi diingat-ingat untuk mencari gaya tekan ini yang perlu kalian hafalkan adalah rumus WAI ya. WAI. Nah, WAI ini harus kalian hitung terlebih dahulu ya. Kalau misalnya penampangnya ternyata sudah kalian dapatkan nilainya berapa ya. Oke, selanjutnya momen tahanan rumusnya adalah 1/6 dikalikan B dikalikan H pangkat 2. Ketemu nilainya adalah sebesar 1536. Sementara untuk luasan penampang, kita kan tahu ya tadi ya, karena dia dibesarkan ya, ini 24, ini 16. Nah, untuk mencari luasan ini, tentunya tinggal dikalikan aja, ketemu nilainya adalah 384. Terus selanjutnya kita cari juga inersia minimalnya. Rumusnya adalah 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Ya. Ketemu hasilnya adalah sebesar 8192 cm pangkat 4. Oke, WAI sudah kita dapatkan nilainya satu-satu. Sekarang kita mulai masuk ke penampangnya ya. Jadi penampangnya adalah penampang tekan. Jadi yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah jari-jari kelembaman minimal ya. Jari-jari kelembaman minimal rumusnya adalah akar inersia minimal yang sudah kita dapatkan nilainya dibagi sama luasan. Luasan juga sudah kita dapatkan sehingga didapatkan di sini jari-jari kelembaman minimalnya adalah sebesar 4,62 cm. Nah, nilai ini kita pakai untuk mencari faktor tekuk atau lambda ya. Jadi rumusnya lambda ini adalah LK. LK ini tadi adalah karena dia sendi-sendi ya. Artinya tadi L-nya tadi kan 300 ya, dikalikan 1. Jadi nilainya adalah 300. Dibagi jari-jari kelembaman minimal nilainya adalah sebesar 4,62. Ketemu nilai lambdanya adalah sebesar 65. Nah, nilai lambda 65 ini kita masukkan ke tabel PKKI kita. Ya. Di tabel PKKI kita ini dicek ya. Jadi kalau misalnya nilai lambdanya 65 itu dia nilai faktor tekuknya itu dia berapa ya. Jadi 65 kelas kuat kayunya berapa ya. Ini diperhatikan. Berarti ini kan di nomor 4 ya ini ya. Nomor 4. Nah, ketemu nilainya ini berapa. Nomor 4 maaf 48. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Nah, ini ya. Maaf ya, nilainya adalah 1,76 ya, faktor tekuknya ya. Yang kita cari kan omeganya ya. Yang di sini adalah tegangan tekuknya. Maaf, tadi salah baca ya. Jadi faktor tekuk nilainya adalah 1,76. Nah, nilai 1,76 ini kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita pakai untuk mendapatkan nilai tegangan tekan yang terjadi. Tegangan tekan yang terjadi adalah tegangan tekan yang benar-benar terjadi di penampang kita. Itu nilainya berapa ya. Kita masukkan aja, rumusnya adalah omega atau faktor tekuk dikalikan sama 2500 ya. 2500 ini adalah nilai P tekannya yang terjadi tadi di dalam soal tadi ya. Terus dibagi sama 384. 384 ini adalah nilai A. Ya. Terus ditambah. Nah,
Ini ditambahkan sama 0,85. 0,85 ini adalah nilai C2 tadi. Ya, nilai C2-nya tadi. Terus dikalikan sama momen. Jadi momen yang terjadi tadi nilainya adalah 72.920. Terus dibagi sama nilai ya 16 pangkat 3 dikalikan 0,375. Nah, 16,3 dikalikan 0,75 ini adalah WN ya. Nah, ini WN. WN-nya adalah ini. Nah, didapatkan nilainya adalah 51,7. Nah, ini ya. Yang perlu saya ingatkan lagi ke kalian, untuk nilai WN ini sebenarnya sudah kita cek ya di awal tadi. Nah, ini ya. Jadi WN ini adalah 0,75 dikalikan B pangkat 3 ya. Jadi tinggal kita masukkan aja, 0,75-nya adalah ini, B pangkat 3-nya ini. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Jadi nilai WN ini sebenarnya sama ya dengan nilai W yang sudah kita dapatkan di sini. Cuma ini adalah cara cepatnya, karena kita kan di awalnya sudah menghitung ya. Oke, selanjutnya karena dia nilainya adalah 51,7, artinya dia masih masuk ya dari tegangan yang diizinkan. Nah, tegangan yang diizinkan tadi seperti kita tahu ya, karena kita menggunakan kayu mutu A kelas 2, tentunya nilai minimalnya dia adalah 85 ya, 85 ini. Nah, 85 ini dapatkan dari mana? Dari PKKI. Oke, itu adalah contoh soal yang pertama ya. Terus selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Jadi bedanya contoh soal yang pertama dan juga contoh soal yang kedua adalah dari apa yang diketahui ya. Jadi kalau misalnya yang awal tadi kita mengetahui nilai P-nya tapi kita tidak tahu penampangnya ya. Tapi kalau yang kedua ini kita tahu penampangnya itu ukurannya berapa. Tapi kita nggak tahu nilai P1 ya. Dan juga P2-nya itu dia berapa. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, sama dia ditumpu oleh sendi-sendi, mempunyai mutu A, kelas kuatnya 2, artinya di sini nilainya sama ya, 85/100 tadi. Panjang batangnya adalah 3 meter. Oke, nilai LK-nya juga sama, 3 ya, 3 kali 1 sama dengan 3 meter. Terus yang ditanyakan adalah berapa gaya yang mampu ditahan oleh batang tersebut bila perbandingan nilai P1 sama dengan 2P2 ya. Jadi nilai P1 ini diketahui nilainya adalah 2P2. Artinya nilai P1 ini adalah 2 kalinya beban lentur yang diterimakan ke dalam penampang kita ini. Oke, terus catatannya adalah P2. P2 ini letaknya adalah terletak tepat di setengahnya bentang. Nah, di setengahnya bentang ini ya. Artinya nanti ketika untuk mencari momen kita bisa menggunakan rumus cepat. Oke, selanjutnya sama ya. Jadi kita kalau misalnya penampang kayunya diketahui, kita harus cek pakai cara WAI ya. Jadi momen tahanannya kita cari dulu, bisa pakai rumus yang tadi ya, 0,75 dikalikan B pangkat 3 tadi. Kalau misalnya kita ketahui itu perbandingannya antara B dan juga H-nya adalah 1,5 ya. Tapi kalau ini kan dia nggak diketahui ya. Artinya kita nggak bisa pakai. Artinya kita harus pakai rumus yang WN ini ya. WN rumusnya adalah 1/6 dikalikan 12. B-nya ya dikalikan H pangkat 2. Nah, ketemunya adalah 512. Terus selanjutnya nilai A adalah B dikalikan H ya ini ya. Oke ya. Jadi selanjutnya kita cari nilai inersia minimal, rumusnya adalah 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Ketemu nilainya adalah sebesar 2304 cm pangkat 4. Nah, ini kita harus teliti ya. Kita harus teliti. Terus selanjutnya untuk mencari jari-jari kelembaman minimal, kita tahu ya, inersia minimal sudah didapatkan, nilainya adalah sebesar 2304 dibagi sama A. A ini adalah luasan ya. Nilainya adalah sebesar 192. Nah, ketemu di sini jari-jari kelembaman minimalnya adalah sebesar 3,46. Oke.
Nah, sudah kita dapatkan cari-cari kelembaban minimal, kita cari nilai lambdanya. Dari nilai lambda ini kita pakai untuk mendapatkan faktor tekuk. Oke ya, caranya sama. LK-nya tadi adalah 300 dikalikan 1 karena dia sendi-sendi ya. Terus cari-cari kelembaban minimalnya adalah sebesar 3,46. Didapatkan di sini nilainya adalah 87. Nah, nilai 87 ini kita tarik kembali ke tabel kita yang tadi, sehingga didapatkan nilai faktor tekuknya adalah sebesar 2,38. Nah, selanjutnya kita coba untuk menentukan nilai P1 dan juga P2-nya ya. Tentunya kita tahu tadi kita menggunakan kayu kelas kuat 2 ya. Jadi tegangan tekannya ya, itu nilainya adalah sebesar 85 ya. 85. Terus selanjutnya nilai omeganya tadi diketahui nilainya adalah 2,38. Oke. Terus selanjutnya kita juga tahu nilai P ya. P itu sama dengan 2 dikali P2 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nilainya di sini. Terus dibagi sama 192. Nah, 192 ini adalah A ya tadi ya. A-nya. Terus ditambah 0,85. Nah, 0,85 ini adalah dari nilai si 2 ya. Nilainya adalah 85 dibagi 100. Nah, terus selanjutnya kita cek juga nilai momen maksimalnya dia berapa. Itu yang kita perlukan ya nanti untuk mendapatkan nilai P2 dan juga P1-nya. Dan juga dia dibagi sama nilai momen tahanan nominalnya ya, atau WN. Nah, dari sini tentunya kita tahu karena dia kebetulan sejajar seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan momen terbesar yang tepat dia di bagian tengahnya bentang, akibat adanya P yang ada di sini, itu rumusnya adalah 1/4 dikalikan P2 ya, P2 dikalikan L. L-nya tadi adalah 300 ya. Terus selanjutnya karena kita tahu di sini nilainya 1/4, ini ada P2 yang kita akan cari ya. Terus ada nilai 300 ya, nilai 300. Nah, selanjutnya kita dapatkan ya, jadi momen maksimal rumusnya adalah 1/4 dikalikan P2 dikalikan L ya. Tadi sudah kita dapatkan, ketemunya adalah 75 P2. Nah, momen maksimal yang senilai 75 P2 ini silakan kalian masukkan ke sini ya. Jadi menilai momen maksimal ini kalian ganti menjadi 75 dikali P2. Nah, ini nanti kan bisa kalian tambahkan ya. Sementara keseluruhan koefisiennya sudah diketahui semua. Nanti tinggal dimasukkan aja sehingga ketemu nilai P2-nya adalah sebesar ini ya, 566,67. Nah, tentunya tadi kita tahu nilai P1 itu adalah 2 kali P2. Jadi tinggal dikalikan 2 aja ini. Oke, demikian adalah materi balok lentur dan juga normal tekan. Silakan kalian pelajari. Jadi di dalam video saya ini terdapat satu rumus yang saya kebetulan salah memasukkan. Nah, silakan nanti di dalam absensi nanti saya masukkan di absensi ya. Itu kesalahannya itu ada di mana. Nah, kalau misalnya kalian memperhatikan dengan baik, tentunya kalian tahu. Jadi ada di dalam PPT saya ini yang angkanya itu dia salah. Ya, jadi kebalik ya. Nah, itu nanti silakan kalian cek. Kalau misalnya kalian nanti tahu, silakan masukkan di dalam absensi kalian. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.